Negeri Natura ada beberapa yang ingin disampaikan. Mumpung di sini kita kehadiran salah satu istilahnya perwakilan dari kepala desa, yaitu Bapak Sekdes. Nanti boleh ada sedikit tanya jawab. Acara yang ke-8 yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Dadang. Yang ke-9 penutup acara oleh saya sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Panitia Pembangunan Musola yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Hidayatullah. Kita sediakan waktu dan tempat, kami persilahkan untuk penyampaian nama musolanya nanti sekalian biar kita sama-sama dengar, Pak. Silahkan Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya langsung aja ya. Karena saya nggak biasa ngomong di umum, jadi di sini saya ingin perkenalkan diri sebelumnya. Saya sendiri ketua panitia di pembangunan musola. Untuk nama musolahnya sendiri sesuai rapat warga, namanya Masjid Musola Baitur Rahman. Musola Baitur Rahman ini sesuai dengan ada Majlis Taklim ya, ada nama Majlis Taklim juga, yaitu Majlis Taklim Ar-Rahman ya. Di sini sudah disetujui oleh semua warga, dan alhamdulillah kemarin juga kita sudah sowan ke Pak RT, sudah minta sarannya, dan alhamdulillah udah sampai ketemu ke Pak Lurah ya, Pak RT ya. Nah, jadi di situ acara ini saya mohon maaf sebelumnya karena acara ini mendadak, jadi harap dimaklum ala kadarnya dari bapak-bapak di sini. Dan saya ingin berterima kasih juga untuk sampai acara ini kepada bapak-bapak semua dan pada ibu-ibu juga, sampai terlaksananya acara ini dengan lancar insya Allah ya. Apalagi ya, saya lupa kalau mau ngomong di buka umum kurang ini ya. Intinya semoga semua ini lancar semua gitu bapak-bapak ya. Mohon maaf ya agak kekurangannya. Mungkin itu aja Pak, saya nggak bisa ngomong panjang lebar. Sebenarnya saya ingin mewakili ke Pak Muji aja sebenarnya, karena saya nggak biasa di muka umum. Biasanya kalau catat udah catat, tapi kalau begitu ngomong kayaknya hilang semua. Masih latihan. Hapunten lah Dayana gitu ya. Mungkin itu aja buat Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rahmat Hidayatullah yang sudah menyampaikan sambutannya. Beliau adalah Ketua Panitia Pembangunan, jadi untuk nanti ada kepengurusan apa mengenai pembangunan musola ya, kita langsung ke timnya Pak Rahmat. Baik, memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan dari perwakilan pemerintah desa Taman Sari yang akan disampaikan oleh Bapak Sekdes Bapak Nur Hasan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu buat saya untuk sepatah dua kata memberikan sambutan. Mohon izin Kang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Haji Dadang selaku tokoh agama di lingkungan kita Desa Taman Sari, kampungnya Kampung Balai Kambang. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala, terus bisa berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam di daerah kita. Amin ya Allah. Yang saya hormati rekan kerja saya Bapak RT Abai, yang tenarnya RT Abai tapi nama aslinya Gozali Sabarudin. Yang saya hormati tokoh masyarakat, kebetulan ada Bapak Haji Ucu, mohon izin Pak. Yang saya hormati Bapak Aryo yang katanya sudah ganti nama sekarang saya harus nyebutnya Bapak Aryo katanya. Terima kasih Pak. Yang saya hormati kepada Ketua Panitia Bapak Rahmat Hidayatullah beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kebetulan hadir dalam acara ini, mewakili warga perumahan Grand Natura 2 Pak. Alhamdulillah, dan barangkali tidak ada yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Mohon maaf atas kehilapan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Demikian Pak. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan nikmatnya pada hari ini kita masih bisa berkumpul Pak. Dalam rangka yang tadi saya dengar, apa ini Kang Haji, ini tasakuran dinikmat mungkin ya acaranya gitu, seperti itulah barangkali. Dalam rangka itu untuk pendirian yang diawali dengan peletakan batu pertama, terus menentukan arah kiblat. Semoga Allah memberikan kelancaran, kebarokahan kepada kita semua sehingga acara ini terlaksana dengan sempurna, keinginan dan harapan kita Pak. Sholawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kejunjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mewakili mewakili Kepala Desa Taman Sari Bapak Muhammad Jahidayat. Kebetulan beliau berhalangan hadir Pak. Ada acara pribadi yang saya ini mau ya ke Cirebon lah, silaturahmi dengan keluarganya. Ya waktu itu saya telepon hari Jumat, beliau sudah ada di sana. Jadi mohon izin saya mewakili. Selanjutnya tadi prolognya, setelah ini langsung peletakan betawi fondasi Pak ya. Pembukaan tumpeng ya, oke baik. Inti poinnya kami dari apresiasi yang setinggi-tingginya, dan yang terakhir doa Pak. Semoga ini acara dikasih kelancaran, mendapatkan rezeki yang tidak terduga dari manapun, sehingga harapan kami, harapan saya, harapan kita semua, musola ini dapat berdiri dengan megah sesuai harapan kita sebagai sarana ibadah umat muslim, tentunya kita semua gitu Pak. Dan mungkin apalagi ya, saya juga kalau materinya begini nyiapinnya materi satu, ucapan selamat doang Pak Rahmat gitu. Jadi pengembangannya apa gitu. Nanti tadi saya dengar dari Pak moderator ada semacam penyampaian aspirasi lah segala muncul, mungkin di situ saya ngelakonnya gitu. Kalau ini hanya penyambutan, artinya sambutan sebatas simbolis saja, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya ucapan alhamdulillah karena saya diundang untuk acara seperti ini. Hati saya bahagia sekali, walaupun ya hanya mampu memberikan sambutan lah. Mungkin depannya saya mohon doa dan izin dari semuanya, kita bisa bersama-sama Pak, kita bisa bersama-sama membangun musola ini. Saya pun
Ya berdoa sama Allah semoga saya dikasih rezeki, Bah. Saya pengen bantu. Ya, hanya keinginan Pak, mudah-mudahan terlaksana gitu. Demikian barangkali nanti terlepas dari dan ini dan itunya mungkin akan nanti diselesaikan di dalam riungan ini, dan mohon izin jika banyak atau banyak salah dan ada kurang kata atau sambutan saya ini tidak berbobot lah, tidak seperti kepala desa, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, yaitu pemotongan tumpeng yang akan dilaksanakan oleh ketua panitia beserta timnya. Untuk pemotongan pertama langsung kita serahkan kepada tokoh agama setempat, Al-Mukarram Bapak Haji Dadang. Pak Rahmat, monggo silahkan. Pak Rahmat dipotong. Dokumentasi. Foto. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Alhamdulillah, kita memasuki acara yang kelima, yaitu simbolis peletakan batu pertama. Monggo Pak, dari bapak-bapak untuk dokumentasi kita untuk peletakan batu pertamanya. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام. Program-program mengenai fasilitas-fasilitas umum kita, terutama jalan ya. Silakan bapak-bapak. Parkiran tadi.
Kalau nggak ada, berarti udah aman nih. Gitu. Mas Aryo, Mas. Ada nggak? Ada ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nurman. Saya tinggal di Taman Sari. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sedikit sih. Kami khususnya perumahan Granatira Taman Sari sekarang lagi berencana untuk bangun musola Ar-Rahman Baitur Rahim. Nah, kami minta dukungannya kepada Pak RT, baik Pak RW selaku ketua di ketua di RT 0 berapa ini lupa saya RT saya sampai ulangnya. Saya mohon dukungannya aja dalam pelaksanaan bangun musola kami nanti. Kali ada warga-warga desa yang ingin menyumbang atau membantu pembangunan musola di perumahan Granatira, ya boleh disalurkan kepada ketua kami Pak Rahmat namanya. Nah, itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mas Untung nih. Japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mewakili warga Granatira 2 juga mohon izin. Mungkin sedikit ada beberapa pertanyaan dari kami mengenai fasilitas di perumahan kami yang kurang baik menurut kami ya untuk akses keluar masuk karena cuma satu aksesnya. Mungkin ada masukan bagaimana supaya mungkin dari pemerintah desa bisa memberi semacam jalan keluar bagi kami karena untuk saat ini memang keterbatasan dari kami untuk menyempurnakan fasilitas umum yang ada di perumahan. Lalu yang kedua mengenai lampu penerangan jalan yang sampai saat ini masih menggunakan token, dan token itu juga berasal dari iuran yang tiap bulan kami tarik melalui bendahara. Jadi tiap bulan kita isi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kami sampai kapan PJU namanya ya? Itu akan menjadi bisa dari pusat gitu Pak. Mohon informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari perwakilan warga Granatira Taman Sari 2, satu perihal jalan umum. Jalan umum ini sejarahnya yang saya tahu Pak ya, terbentuknya jalan di pinggir sawah itu dari developer membuat bahu jalan untuk akses masuk ke wilayah blok sini Pak. Itu awal mulai yang saya tahu. Jadi bukan fasilitas umum yang ada sejak dulu, tapi itu dibuat developer. Namun demikian saya belum mengatakan ini artinya tanggung jawab untuk developer, enggak seperti itu. Kami tetap bantu Pak. Kami tetap support Pak. Andai kata misalkan dari developer itu seperti apa dulu statementnya terkait jalan. Gini, yang saya tahu untuk pendirian satu properti mereka harus menyiapkan segala sesuatunya yang paling pertama jalan, pasos, pasut dan sebagainya. Nah baru nanti mereka bicaranya block plan. Nah setelah site plan dibuat baru block plan. Nah jalan ini termasuk ke dalam site plan tersebut Pak. Nanti untuk artinya kesempurnaan jalannya sampai cor katakanlah begitu, itu sebenarnya pihak pengembang koordinasinya bukan sama desa sebenarnya. Nanti saya akan kuning telurnya nanti Pak ya belakangan. Ini bicara prosedur. Setelah properti ini dikatakan sudah dibangun, mereka akan akad Pak dengan bank. Setelah akad, pasos pasung ini dikoordinasikan dengan pihak Tarkim Pemda Pak.
Setelah dirasa pihak developer sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas tersebut, itu terlepas nanti sampai di mana pembangunannya, itu ada aturannya. Katakan jalan ini harus dicor, harus, nggak boleh nggak, harus. Nah, perawatannya jatuh ke Tarkim, Pak. Pemda, itu perawatannya, pasos, pasum, jalan. Nah, nanti Tarkim lah yang merawatannya. Anda misalkan corannya sudah gulung-gulung, retak-retak, gitu kan? Itu jatuhnya ke Tarkim. Selama masih jalan seperti ini masih tanggung jawab developer sebenarnya. Namun demikian saya di sini akan memberikan satu masukan terkait jalan. Kami juga punya program di pemerintahan desa, Pak. Namanya Musrembang. Satu, Musrembang itu pasti itu waktu tahun 2018 sampai 2019 kita masih prioritas, Pak. 75% anggaran APBN itu untuk infrastruktur, 25%-nya pemberdayaan masyarakat dan pelatihan. Nah, masuk ke tahun 2020 sampai sekarang dibalik, Pak. 25% itu untuk infrastruktur, 75% pemberdayaan masyarakat sama pelatihan. Nah, di sini kita harus kerja ekstra, Pak. Buat infrastruktur ini mana yang harus kita prioritaskan, begitu, Pak. Mohon izin ini nanti untuk pengetahuan kita bersama. Mohon menyampaikan saya dari pemerintah desa karena untuk RKP-nya, untuk rancangannya saya terlibat di dalamnya, seperti itu. Nanti usulan dari perwakilan warga saya jawab aja. Nanti itu diusulkan saja pada saat rapat Musrembang. Kebetulan kita sudah adakan rapat Musrembang. Sebelum rapat Musrembang kita adakan musdus, Pak, musyawarah dusun. Nah, di situ kami nampung semua aspirasi masyarakat tentang apapun yang sifatnya itu. Kita mau menghabiskan anggaran, Pak. Anggaran APBN, ada APBDes, ada ADD. Kita tampung di musdus. Silahkan ajukan, aspirasikan. Mau kita input semua nanti. Itu waktu di musdus. Setelah musdus 1, musdus 2, musdus 3 itu kadus 1, kadus 2, kadus 3 gitu loh, Pak. Kita adakan Musrembang. Di situ adanya musdes. Nah, itu itu apanya penyelenggaranya ketua BPD. Nah, di musdes inilah kita tentukan mana yang prioritas dari pengajuan masyarakat, mana yang enggak prioritas gitu loh, Pak. Itu sudah kami input dan musdes atau Musrembang 2021 akan terrealisasi 2002. Ini Bapak telat sekarang. Nanti kita pengajuannya 2002, nanti untuk realisasi 2003, 2023 gitu, mohon maaf ralat gitu. Seperti itu, Pak. Tapi saya kasih peluang kembali. Kita masih punya ADD, Pak. Kita akan sampaikan aspirasi ini melalui ketua RT. Nanti kita lihat anggarannya nih dari ADD ini. Untuk bisa nggak buat memperbaiki jalan, karena tadi mohon dipahami dulu, harusnya developer yang difokuskan. Loh, ente nyiapin jalan buat perumahan harusnya udah dicor dong, jangan batu burin jalan begitu kan, seperti itu ya. Nah, kalau sudah dicor sama pihak perumahan, maka perawatan jatuh ke Tarkim. Nah, setelah itu baru pemerintah desa, Pak, kalau bicara runutan, Pak. Tapi namun demikian kami tetap merespon di situ. Jadi langkah yang Bapak ambil nanti koordinasi dengan RT. Pak RT ajuin dong jalan ini pakai anggaran desa kek, pakai APBN seperti itulah. Nanti ada yang namanya, kami ada program-programnya, Musrembang apa. Jadi itu Pak RT ya. Seperti itu kalau jalan. 2 pertanyaan tadi itu sampai di situ lebih mengerti nggak, Pak? Sampai di sini dulu. Jadi perjalanan pengajuan ini gimana sih? Pemdes ini nyikapinya gimana sih? Nah, tadi saya sudah jelaskan, bisa dipahami, Pak ya. Yang kedua, PJU atau penerangan jalan umum yang sebenarnya musdes kemarin itu masuk ke prioritas.
ada bantuan dari kabupaten itu senilai 1 miliar Pak, di luar daripada ADD, APBDes dan APBN. Masuk ke rekening desa itu sekitar 956 juta, gitu kan, yang 1 miliar ini. Nah itu yang kemarin Musdes itu justru PJU saya ngambil anggaran dari anggaran itu yang 1 miliar. Sampai kita menentukan 27 titik untuk PJU. Kembali kita bicara kondisionalnya, Covid Pak naik Pak. Anggaran kita keserap Covid Pak. Aturan kita mau merealisasikan tadi PJU, Covid Pak nyerap. Bulan-bulan Juli itu parah Taman Sari Pak. Sampai perumahan Grand Taman Sari Residen 1 itu zona hitam Pak. Ada 7 orang meninggal diidentikan dengan COVID lah, semacam itulah. Maka akhirnya anggaran itu kita subsidi silang Pak, untuk BLT, untuk sembako, untuk membantu korban COVID Pak. Jadi ini saya mau jelas rambutnya untuk simpang siur, mungkin Pak RT di sini kapasitasnya agak sampai sini untuk menjelaskan ini, saya jelaskan di sini Pak. Maka itu kita artinya izin ngaji ya agak panjang biar biasa dimengerti supaya jelas gitu. Nah itu anggaran PJU ini malah ada kita punya acara BIMTEK Pak, dari mulai kadus RW, RT, kita mau berangkatkan kemana BIMTEK dengan anggaran sekian, dipending juga Pak. Covid lagi Pak, kurang anggarannya. Lah ini mau izin. Makanya buat menjawab pertanyaan Bapak, kapan PJU mau direalisasikan? Gitu kan? Kita juga lagi ngerancang kembali Pak. Kita bikin perubahan Pak di anggaran itu. Sekarang kita lagi mengadakan perubahan itu Pak. Apa yang kita kalahkan ya? Program apa yang kita kalahkan dulu yang urgensinya kurang lah, masuknya prioritas. Ini kan PJU sudah kami masuk skala prioritas Pak. Jadi mohon pemahamannya, mohon dukungannya juga. Saya tengah merancang Pak dengan anggaran yang ada Pak, karena keserap COVID Pak. Gitu demikian. Itu kira-kira bisa dipahami Pak ya penjelasan saya. Jadi ini real Pak, kita punya data. Baik, itu aja mungkin tadi pertanyaannya hanya 2 itu ya. Itu mohon izin, itu yang bisa saya jawab. Tetap PJU ini prioritas Pak, cuman itu kita tunggulah anggaran turun lagi Pak, yang kemarin habis mau COVID Pak. Itu kira-kira Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat tadi belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma nambahin di Mas Teguh ya, yang masalah PJU jalan umum, saya nambahin turap samping rumah. Ya, itu ngikutnya masih Pak Andi apa gimana Pak? Pak Sedes. Perbatasan Iya, perumahan Pak. ya. Ya, saya bantu nih. Jadi antara perbatasan Grand Natura 2 sama Wimarta itu kita nggak ada tuh sebenarnya tanggung jawab siapa gitu Pak. Gitu ya. Iya. Saya mau lihat fisiknya soalnya nih. Boleh nanti dicek antara klaster Sama jalan Wimarta. Pak sambil pulang nanti ya saya Ya, diajakin ya. di pojok Pak, posisinya di ujung blok. Nah, sementara dulu waktu untuk yang di belakang rumah Mas Untung, posisinya di belakang blok A, perbatasan antara Wimarta yang sebelah sana yang ada musolanya baru sekarang. Itu dulu saya pernah dengar turapnya itu separuh dari Grand Natura, separuh dari Wimarta. Cuman Grand Natura udah bikin, Wimarta diem baik. Gitu. Jadi turap itu cuma 1 meter karena dulu kayaknya perjanjiannya semeternya Wimarta. Gitu. Nah, itu mohon dibantu untuk koordinasinya Pak, karena kalau kita langsung ke situ kan Siap, Pak. nggak enak juga kita. Saya telepon Pak Wahyu, saya telepon Pak Nugroho. Ya. Kan gitu Pak ya. Sama untuk yang perbatasannya yang sebelah sana, terutama di ujung blok. Kalau di Natura saya telepon Asuhan di Bunsanonya. Iya, kita minta bantu. Siap Pak, siap. Nah, yang penting ada laporannya gitu. Saya juga perlu jelaskan, sebenarnya kita sudah pernah mengusulkan mengenai jalan Pak. Dari awal pengecoran jalan saya sudah pernah komplain bahwa ini perumahan kok ngecornya manual sih, gitu. Kan di mana Pak? Mana pakainya pakai Jaya Mix gitu, cor beton gitu. Ini pakainya molen biasa, molen material.
Dan satu molen hanya diisi satu kantong semen, itu pun mereknya merah putih. Ngirit kali Pak. Nah, saya udah saranin, ini paling dihitung berapa bulan udah keluar semua splitnya. Nah, dan ternyata benar kan, kata kita kalau lewat, kalau nengok agak pelan-pelan ya, gitu. Takut selip. Nah, untuk turap yang di kali pun demikian Pak. Jadi kita untuk 2 bulan ini kita swadaya dari masyarakat. Kita sedang menggalang dana untuk pembangunan turap untuk yang paling krusial, yaitu di dekat jembatan yang di dalam sini Pak. Jadi itu kan sudah tergerus banjir. Nah, kita sedang menggalang dana. Per warga kita kenakan 100.000 karena anggarannya kurang lebih 5 juta untuk 2 sisi kali ya. Karena kalau itu dibiarkan, itu jalannya bisa ambrol Pak. Jembatannya juga, karena itu dulu saya udah saranin sebenarnya. Karena saya dulu, saya sama Mas Untung yang paling pertama tinggal di sini dari zaman belum dicor gitu. Dan itu hanya diturap pakai batang kelapa gitu. Kan nggak masuk akal. Jarak beberapa bulan sudah hanyut sama banjir. Dan itu pun tidak direspon gitu. Kita diresponnya hanya pelang nama perumahan sama pos keamanan, pos roda. Itu aja kita yang direspon. Itu pun kita harus gontok-gontokan gitu istilahnya. Ya padahal kan sebenarnya itu tanggung jawab dari developer. Jadi kita mohon bantuan dari pihak pemerintah desa untuk bantu kita mengenai fasilitas-fasilitas yang sebenarnya itu masih tanggung jawab pengembang gitu Pak. Itu aja Pak. Kayaknya cukup ya. Saya langsung jawab ya. Iya Pak. Buat mempersingkat waktu ya. Begini Pak. Saya kasih modal Pak. Silahkan Bapak artinya di warga perumahan Grand Natura ini sinergik dulu Pak. Semua warganya. Tanda tangan semua. Nah, ini langkahnya nih. Dengan modal itu, dengan modal tanda tangan itu pengajuan temanya atau apa pengajuan, sebutkan aja itemnya. 1 pengajuan jalan, 2 pengajuan turap, 3 pengajuan penjung, sebutkan saja Pak. Di situ persetujuan warga semua tanda tangan. Itu modal kami Pak dari Pemdes. Kami akan nge-push perusahaan tersebut dengan modal itu Pak. Tidak serta-merta Pemdes nge-push tanpa modal itu Pak. Kami salah nanti. Nah, karena bicaranya kita flashback lagi. Semua fasilitas yang Bapak sebutkan harusnya itu tanggung jawab developer Pak. Dari awal, bukan sekarang. Sebelum unit misalkan terbangun, sebelum semua berjalan sampai terjadi hunian, itu harus sudah kelar Pak. Karena itu fasilitas. Nggak sesuai gambar. Kalau di katalog brosur kan indah banget Pak ya. Lah realnya kan Bapak yang rasain gitu loh. Nah maksud saya kasih jalan ke Bapak-bapak semua. Buatlah surat permohonan atau pengajuan. Itemnya jelaskan di sana satu persatu tentang fasilitas umum Pak. Nah itu nanti dilayangkan ke pemerintahan desa. Maka dengan modal itu kami lampirkan nanti nota protes atau nota komplain kan bisa kami Pak. Loh kami gagah nanti ada itu. Loh kalau tanpa itulah ini Pemdes apa-apaan, ini receh kayaknya nih sekdesnya. Enggak seperti itu Pak, image-nya gitu. Jadi itu Pak, mohon izin dibuat aja surat pengajuan atau mungkin kalau bisa ini penagihan ya. Ini Bapak rancang aja deh. Penagihan janji-janji developer buat fasilitas umum Pak. Bapak rancang deh. Nanti temanya apa, redaksinya seperti apa rancang. Bebas Pak. Itu akan kami lampirkan, nanti akan kami perkuat dengan dorongan dari pemerintahan desa berupa nota komplain atau nota protes gitu Pak. Seperti itu kira-kira Pak. Dibuat aja. Nah nanti kalau masalah yang lainnya, yang tadi masalah turap, kami akan berupaya sounding dulu Pak. Kedua perusahaan ini, 1 Wimarta, 2 Natura, gitu aja singkatnya ya. Kebetulan saya juga kenal lah gitu. Mungkin lewat by phone dulu lah, nggak pakai formal dulu lah. Gimana respon mereka nih para pemegang perusahaan nih? Kalau misal responnya bagus, maka nanti saya akan koordinasi dengan Pak RT. Pak RT sampaikan ke warga Grand Natura. Ini direspon.
Dan nanti realisasinya kita tunggu sampai nanti saya tegaskan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Karena nggak cuma iya siap, tapi nggak ada tanggal ya cuma kita nunggu kan gitu. Nanti saya akan berupaya sampai ke sana Pak untuk turap khususnya itu. Siap, Pak. Dan untuk fasilitas umum yang lainnya saya bilang tadi, kalau bapak-bapak di sini ada keberatan atau seperti ini, itu saya bilang buat aja surat itu, layangkan ke pemerintah desa. Kami enak Pak, gagah kami nanti. Kami layangkan surat undangan bisa ke mereka, mengundang mereka buat ke desa. Terus kami bahas ini, kami godok ini, pasti ada jalan keluar Pak. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Yang dulu kita agak salah sih. Kita pernah melayangkan protes Pak, langsung ke BTN saya, katanya salah jalan. Malah saya ditantangin BTN, ya Bapak kalau nggak bayar ya disita rumahnya. Mundur lagi kita. Ternyata tidak ada hubungannya gitu Pak. Jadi Pak, saya juga mau nanya. Ya. Saya juga lihat dulu nanti, mereka kan sudah akad nih. Biasanya saya nggak sujon Pak. Pihak pengembang kalau sudah akad biasanya lenggang kangkung lepas tangan Pak. Biasanya itu akan saya lihat dulu di sana gitu kan. Nanti kita flashbacknya ke belakang. Loh, ini kenapa BTN akad? Emang nggak ada tim survei ya Pak? Ini fasilitas juga kayak gini kok diakad. Lo kan gitu. Ya. Nanti akan kami godok. Nanti saya bilang tadi saya akan mengirimkan surat undangan Pak ke developer Pak. Gitu Pak. Siap Pak, terima kasih. Cukup ya Bapak ya. Untuk mempersingkat waktu. Baik, acara selanjutnya itu untuk simbolis penentuan arah kiblat yang akan langsung ditentukan oleh Bapak Haji Dadang beserta tim panitia pembangunan. Mau pakai air nenek, supaya mantap. Ini udah diukur tadi ya. Nah, kayak tadi terus Cara mas sampingnya biar di tadi mati. Ini batu. Ya itu. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك Cukup. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. penuhi dulu kriteria jalan itu seperti apa sih yang layak dipakai itu. Nah, terus perawatan sekarang sudah agak ini. Nah, sekarang tinggal ini kalau udah ini koordinasi dulu sama Tarkim pihak pengembang ini gitu. Koordinasi dong sama Tarkim buat perawatan ini jalankan gitu. Nah, pokoknya gini lah, kalau mereka datang ke kantor desa, nanti saya yang vokal gitu. Gitu Pak. Sebenarnya ini tanah lebih, tanah sisa gitu. Jadi set plan-nya kan sampai sini Pak. Cuman karena pemilik tanah ini nggak menjualnya, nah jadi ini mentok di sini. Dan ini kalau info dari Mas Putra, yang kebetulan Mas Putra itu kan dekat sama Pak Andi, sering Ada ngomong. di sini Pak. Ada Mas Putra? Nah kebetulan info Mas Putra ini kan kayaknya ada sedikit masalah urusan pekerjaan, jadi sering komunikasi gitu. Nah ini tanah katanya hibah untuk jalan. Bahkan sebenarnya kita kemarin ada donatur yang ingin membangunkan musola, bahkan katanya mau ukuran masjid pun jadi 15 kali 15 kalau ada tanahnya nggak apa-apa. Cuman syaratnya ada sertifikat. Nah itu yang kita kemarin mentok. Makanya hari kita bikin proposal sendiri dengan menggalang dana dari masing-masing warga, bawa proposal ke tempat kerja Pak
masing-masing dari mana, ada donatur itu Pak. Kemarin sebenarnya udah ada Pak yang survei ke sini, dia mau ngasih sampai ke sound system, sampai ke semua lengkap. Pokoknya warga siap tinggal azan aja Pak. Sampai mic, sajadah semua dikasih, Al-Quran semua. Cuman kita mentok di sertifikat, nggak bisa nunjukin. Nah, apakah dengan legalitas saat ini hanya berdasarkan surat penyerahan lahan dari developer, apakah itu sudah cukup kuat? Kalau memang masih ada yang bisa ditempuh, ya katakanlah untuk sertifikasinya, kita ada jalan juga Pak. Kemarin itu GTR 1 sama Geraha Cipta, itu mereka jadi Pak. Sertifikat bantuan turun Pak. Kita dari Pemdes malah dokumentasi aja Pak, simbolis. Karena mereka bisa proposalnya ya di ACC lah gitu ya. Nah, mungkin ya yang Bapak bilang tadi dengan syarat sertifikasinya gitu. Nah, gini saya sarankan, kalau ke situ saya kurang memahami ya perjalanan legal standing untuk sarana ibadah. Namun sudah ada yang menempuh Pak, di kantor desa itu 2 perumahan, Grand Taman Sari 1 sama Geraha Cipta. Mereka berdiri Pak masjidnya dengan megah Pak. Cuman ya kembali lagi lahannya ready nggak kan gitu. Yang penting itu coba saya tadi lupa. Ini lahan yang kita mau bangun ini kan sudah kondusif kan Pak dengan developer. Sudah, kalau dari developer sudah. Ya udah nanti Bapak berkoordinasi dengan Pak RT Gojali Sabarudin ini. Nanti koordinasi dengan RW Geraha Cipta Pak, RWD. Nah nanti kalau perlu Bapak nanti datang ke kantor desa hari Senin Pak. Saya akan undang RWD sama RW Kris buat ke desa. Itu gimana bisa di ACC, musola juga dibangun sama, bisa di ACC bantuannya dengan legal standing apa sih itu lokasinya. Nah nanti kita godok di sana Pak. Bapak ada perwakilan dari sini 1 orang, siapa dengan diwakili sama Pak RT. Nanti akan saya undang RW GTR 1 sama Geraha Cipta. Kita inilah kita kita sounding lah, kita sharing lah gitu kan, karena bantuan biasanya legal standingnya harus jelas Pak. Jadi kita coba bareng kali Pak. Jalan saran dari saya. Perwakilan aja nanti, perwakilan dari Bapak siapa? Ya Pak Putra, ini kebetulan ada Pak Sekdes mengenai legalitas tanah ini. Kemarin tuh sertifikatnya ada di mana gitu katanya. Kan kita minta jadi dari pihak developer itu tidak bisa menunjukkan dengan alasan ini tanah hibahnya ke Pemda itu hibah untuk jalan katanya. Tapi ya, cuman nggak kebebaskan, jadi di Pemdanya itu berjalan, bisa nggak? Di Pemdanya? Ya, jadi aturan ini berjalan dan nggak kepakai, saya minta lah buat pansos. Dan untuk segmen perumahan yang lebih lewat dari 50 ya, dari Pemda itu nggak ada kasus musolanya kan, di segmen musolanya. Karena kita kan nggak lebih dari 50 unit untuk bayar. Nah dari Pemda itu memang tidak ada peraturan ada segmen musolanya. Jadi kebetulan ini kosong, saya minta dari developer, tapi tidak ada sertifikatnya, hibah jadinya. Gimana ya? Kalau misalkan enggak kita masih ada cara tenang aja. Waktu beli ini suratnya apa tanah ini kan gitu aja. Kita angkat dulu riwayatnya. Waktu Koandi beli tanah ini suratnya apa? Nah, kalau memang memungkinkan kita taikin aja sertifikat kalau memang KJB, girit, umpama. Kalau sertifikat tinggal BN lah. Kalau misalkan nggak mencapai semua kita pemecahan. Kan kita masih bisa akalin lah kalau memang kriteria Pemda untuk 50 unit tidak disediakanlah pasos atau pasum untuk musola. Kan seperti itu. Tapi ini 78 Pak. Hah? Ini 78. Saya bingung. Enggak, waktu itu bilangnya seperti itu dari segmen waktu side plan-nya ya, waktu side plan bikin side plan pertama ya, itu kecerobohan mutlak, kecerobohan developer itu. Sekarang realnya ada 78 loh Mas, kan gitu. Ya, kalau ada Pandi saya enak ngobrolnya nih. Jadi kan dia tahu saya itu saklek gitu. Jadi Salam saya aja sama Pandi. Pas saya lihat di side plan-nya Pak,
kok ini penuh semua kata saya gitu kan. Jadi ya memang Pak katanya kebetulan yang belakang tadinya saya, tapi kebetulan tidak jadi karena orangnya nggak bisa dibebaskan gitu. Jadi yang kelebihan tanah itu bagaimana Pak? Ya kalau disiapkan kembali itu jalan, ubah jalan Pak. Terus saya maju kata saya, Pak kalau gitu boleh nggak saya pindah atas nama warga ini mau dijadi pasos? Ya. Akhirnya 500 meter kurang lebih ini dikasih. 500 meter Ya, dari ujung cuma sana tidak ada Pak, sertifikat. sampai ke samping. Dari ujung sampai sana. Mengerucut tapi Pak. Bukan mengerucut. Repotnya gitu. Kayak ulek kan. Oh udah bisa sertifikat kalau perempuan. Kan dari masyarakat ini ya Pak Adi di atas nama Pak Adi dong nantinya. Dari Pak Adi ke PT Prisma, namanya PT Prisma kan ini gede. Tahu saya. Nanti baru dipecah per blok. Nah ini dipecahnya di bawah jalan. Iya, Nanti gini aja Mas Putra ya, untuk bikin aja perubahan ini bicaranya internal, nggak lagi mengkait-kaitkan Pemda Pak Suwandi Bunsano mau ngasih nggak ini buat musola, bagian intinya satu itu dulu. Kalau mau dikasih berapa luas? Nah terus kami butuh legal Pak, butuh legalitas. Ini saya sudah ngobrol waktu itu ada sekdes gitu, itu aja bilang, dia telepon ke saya. Gitu. Ini untuk kita ada dari ketua panitianya atau dari panitia pembuatan musola ini mau mengajukan proposal bantuan. Lah kalau tanahnya nggak ada legalitasnya nggak bisa kita Pak, nah, kan gitu. Itu yang mentok kemarin Nah ini kita harus apa gitu. Nah, nanti kalau memang nanti tunggu dulu jawaban Pak Andinya Pak. Izin Pak, potong pembicaraan Pak. Jadi sama kayak perumahan di Tabung. Jadi jatuhnya sama sih percisnya 500 meter tadinya ini berjalan. Ketika dia bikin masjid sekarang sama sarana olahraga kan belum ada sertifikatnya. Mereka mengajukan ke lurah dan ke kawah. Saya tadi sudah ngomong masalah itu. Jadi nanti kita bawa proposal kita nanti diterbitkan SK masjid sama suratnya. Itu saya sudah ngomong. Cuman jangan lagi nih loh Mas Putra. Jangan lagi nanti kita kepentok riwayat tanahnya. Kita sudah buatkan tadi, kita acaranya hari Senin, nanti kepentok riwayat gitu loh. Lah yang saya tangkap ini nggak bisa ekspansi, bener nggak? Loh sekarang masalahnya di mana kalau ini kita mau bangun musola, orang nggak bisa ekspansi kok, kecuali ada perencanaan perluasan. Natura 2 ini mau ekspansi, ya kita nggak seperti inilah jadinya. Kita juga mempertimbangkan. Buat tahu nih buat pasos atau buat jalan di sana ada unit kembali ini kan mentak udah. Iya, mentak. Lah udah buat kan gitu. Cuman kita butuh legal gitu loh. Nah nanti yang disarankan Mas Putra kita sudah nangkap tadi sudah kita rancang sekarang. Yang kita sekarang lagi ngobrolin itu dari pihak developer itu sendiri itu secara formalnya ini memberikan lokasi ini anggaplah itu formalitas buat jalan itu formalitas toh nggak bisa ekspansi kok lo kan gitu buatkan aja buat musola beres kan jadi nggak usah ke Pemda ngapain developer aja yang buat sama desa beres kan nggak bisa ekspansi Mas gitu aja gitu ya kira-kira ya maaf saya kalau ini ada ini gitu ini Pak, kita udah ada surat penyerahan lahan dari developer yang ditandatangani langsung. Sudah. Ya, apakah dengan ini cukup kuat? Gitu. Kita godok di sana nanti. Saya juga perlu sampel dari sananya dari Geraha Cipta dari GTR 1. Mereka punya apa sih sebelum sertifikat gitu loh. Ini kopiannya Pak. Hanya surat pernyataan ya. Izin Pak Kiai, saya pasti kacamata. Sudah tua. Berarti alhamdulillah nih dengan ini kita udah kuat ya. Kuat Pak. Nanti tinggal kita bawa ke desa, kita godok di sana. Kita rencananya bukan lagi masalah legal, jadi kita bikin gimana caranya donatur kita bisa nurunin bantuannya Pak. Satu itu. Siap. Nah, itu Pak. Dua, mudah-mudahan ya mohon doanya Pak Kiai gitu kan. Dari manapun kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala ini bisa terlaksana. Amin. Ya Allah.
rezeki lah. Kita juga yang mengharapkan bantuan banget. Mudah-mudahan dari kita semua yang kumpul di sini juga lah kita mampu Pak. Mudah-mudahan Pak. Amin. Bismillah. Baik, terima kasih atas semua penjelasannya dari Bapak Sekdes. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami ya Pak. Tapi alhamdulillah dengan legalitas tersebut kita sudah kuat, sudah aman. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Baik, untuk doa penutup pada acara pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Dadang. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa kita baca Fatihah 3 balik ya. Mudah-mudahan diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilancarin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rencanakan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafiqu majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali mi'rajina sultani. Allahumma ighfir lana junubana wa li walidina wa li masyaihina wa li jami'il muslimin al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka an tusabbita imanana wa islamana wa an tuballigha maqasidana wa sila maradana wa tarfa'hum rabbana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hassin maqasidana bil khair. Allahumma hassin maqasidana bil khair. Allahumma hassin maqasidana bil khair. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara pada pagi hari ini sudah terlaksana. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan mendapat kemudahan dan kelancaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembangunan ini cepat selesai. Amin. Baiklah, saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata kurang tepat, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, silahkan untuk mencicipi tumpeng yang udah kita hidangkan. Ayo Pak Ketua dipimpin langsung. Pak Haji. Bantu ngambil piring. Orang naik juga rada tinggi teh. Pagi tadi betul di mana? Oh. Bapak sekalian makan yuk. Pak RT. Nah, buat coba. Bergilir.
Iya betul, wajib. Elsa nih. Saya kemarin pas sholat di rumah orang-orangnya Romdi sini. Ke sono rusak. Di situ sikit. Setengah dikit. Ke sini sikit. Belum ngarap, gak sama malu-malu. Ayo Pak. Ini ya saya Pak. Ntar kalau ada pesanan abang boleh hubungi. Siap. Dapat diskon kayak ini. Atau mau jasa nyetingnya boleh, nggak apa-apa. Bagus kan nih fotonya. Yang masak siapa nih? Pak Adi ya? Kayaknya masakan ibu-ibu. Aduk mas. Gitu mantap. Belum ada temen. Dia malu banyak. Namanya udah ngincer lah. Panjang. Hai guys. Makan tumpang. Oke. Saya di harga pagi. Lompat dia. Memang dia. Tambah kali. Nambah.
Iya maksudnya gitu. Sisan mun Pak? Mana sisan? Ayo, harus baik. Wah, sambelnya ngeri banget ya. Kafe. Nah itu yang videoin makanya makan. Karo engkau ge. Ntar macul nggak kuat loh. Semaput. Ini fondasi masih banyak loh. Belum ya. Masih banyak. PR banyak udah. Makan dulu. Ayo. Apa belum makan. Mati listrik. Minum. Kena ke Mbak wes. Ini ibu, ini modern ibu makanya ini. Saya nurun, ambilin air dong tolong. Bentar. Oh, pada jatuh nggak jadi makan loh. Tuh, kakak lihat. Ada kamera toh. Kasih ya.